Berjumpa lagi dengan Al-Barak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2181, titik putus. Rain membasahi tanah, napasnya pendek-pendek. Dia terlalu lelah untuk bergerak, dan tidak ingin bergerak juga. Ada kain hitam yang menutupi wajahnya, jadi agak gelap. Setidaknya, cahaya langit yang terang benderang itu akan dengan mudah menembus kain biasa, tetapi dia dengan berani menggunakan dalam keadaan darurat untuk bersembunyi dari cahaya yang menyesakkan itu. Siapa yang mengira suatu hari nanti ia akan merindukan malam-malam dingin di Ravenheart? Cuacanya sangat panas, dan dia sangat kelelahan, secara fisik, mental, emosional. Pengepungan Greater Crossing merupakan peristiwa yang mengerikan. Bahkan, Rain tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan betapa mengerikan, dan sangat mengerikannya peristiwa itu. Pertempuran yang tak berkesudahan, kerugian besar, persediaan yang menipis, panas yang menyiksa dan terus-menerus. Saat itu, para prajurit bahkan tidak putus asa. Mereka hanya mati rasa. Seolah-olah kapasitas mereka untuk memahami kengerian dan ketahanan mereka telah sepenuhnya kewalahan. Itu adalah prestasi yang luar biasa. Untuk mengalahkan ketahanan mental rekan-rekan prajuritnya. Mereka semua telah mengatasi mimpi buruk dan menerjang wilayah mengerikan alam mimpi untuk menjadi terbangun, bagaimanapun juga. Semua kecuali dia. Dia tidak pernah menginjakkan kaki ke dalam mimpi buruk, setidaknya bukan mimpi buruk yang diciptakan oleh mantra. Mimpi buruk yang dialaminya telah diciptakan sepenuhnya oleh tangan manusia. Khususnya 4 tangan agung dan agung. Rain terlalu lelah untuk memikirkan raja dan ratu. Dia tidak punya energi untuk merasa kesal. Matanya tertutup. Dan meskipun dia tidak punya energi untuk hal-hal yang remeh, efek pasif dari Peace the Resistance masih cukup untuk mencegahnya kepanasan. Dia bisa diam saja, Rani. Rain mengerang. Dia tetap tidak bergerak selama beberapa saat, lalu perlahan-lahan duduk. Dalam keadaan darurat menghilang dari matanya, dan cahaya Godgrave yang tak kenal ampun menghantamnya dengan intensitas yang menyilaukan. Dia menyipitkan mata sambil meringis, menunggu pupil matanya menyesuaikan diri dengan cahaya. Rasanya seperti ada yang menancapkan paku di kepalanya. Tak lama kemudian, Rain dapat melihat Tamar, Ray, dan Fleur. Mereka berempat tergeletak di tanah hampir seperti tumpukan setelah turun dari tembok. Tenda mereka telah hancur beberapa hari yang lalu selama salah satu pertempuran, dan dengan situasi pasokan yang seperti itu, tidak seorang pun akan memberi mereka tenda baru. Tentu saja, ada banyak tenda kosong di kamp tentara Song akhir-akhir ini. Terlalu banyak prajurit yang tewas. Tetapi mencari dan menyelamatkan tenda kosong terlalu banyak pekerjaan, jadi mereka hanya tidur di tanah. Railah yang meneleponnya. Sambil mengangkat tangan, dia berkata dengan lelah, "Air." Rain mendesah, lalu memanggil kantin hijau dan menyerahkannya kepadanya. Lalu, dia melihat sekelilingnya. Pasukan Song dengan keras kepala bertahan menghadapi serangan yang tak ada habisnya, tetapi itu tidak berarti mereka tidak terluka. Sebaliknya, halaman benteng besar tempat pasukan itu berkemah tampak seperti kuburan. Dan para prajurit itu tampak seperti mayat berjalan. Saat ini, terkadang sulit untuk membedakan mereka dari para peziarah ratu. Semua orang terkejut hingga mati rasa akibat pengepungan yang tiada henti. Namun, itu telah berubah sedikit dalam beberapa hari terakhir. Rain tidak dapat menggambarkannya dengan tepat, tetapi seolah-olah ada ketegangan yang menggelora perlahan-lahan menyebar di udara. Karena para prajurit dapat merasakannya, bahwa pengepungan akan segera berakhir.
Tidak ada alasan mendalam di balik perasaan itu dan tidak ada perhitungan mendalam yang mereka buat untuk sampai pada kesimpulan demikian. Tetapi meskipun demikian, semua orang tiba-tiba terinfeksi oleh gagasan itu. Alasannya sederhana, orang-orang sudah mencapai titik puncaknya, dan para prajurit sudah lama mencapai titik puncaknya. Jika keadaan di kamp tentara Song seburuk ini, maka musuh mereka pasti bernasib lebih buruk lagi, menyerang benteng jauh lebih sulit daripada mempertahankannya. Rain dan rekan-rekannya tahu bahwa mereka akan segera hancur, jadi mereka berharap tentara pedang akan hancur terlebih dahulu. Beberapa bahkan berharap akan adanya keajaiban, meskipun tidak ada keajaiban yang baik di dunia mantra mimpi buruk. Hanya pertanda buruk, ya, dan ada alasan yang lebih konkret juga. Para Sein telah melibatkan diri dalam pertempuran akhir-akhir ini. Sebelumnya, larangan ratu mencegah mereka untuk ikut serta dalam pertahanan benteng, tetapi semua jenis aturan dan batasan kini menjadi tidak jelas. Akibatnya, para Sein dari kedua domain ikut campur dari waktu ke waktu, membebaskan para prajurit yang telah bangkit. Tentu saja, jika ada orang suci dari satu pihak ikut serta dalam pertempuran, orang suci dari pihak lain akan datang untuk mencegah mereka berbuat terlalu banyak kerusakan. Namun, domain Song memiliki lebih banyak Sein daripada musuh. Dan Changing Star sendiri belum menghunus pedangnya, sehingga ia hanya bisa sesekali ikut menyembuhkan para prajurit. Karena para Sein sedang bertarung, situasinya pasti benar-benar putus asa. Rai minum sedikit air dari Green Chantin dan memberikannya kepada Fleur. Fleur memberikannya kepada Tamar, dan Tamar mengembalikannya kepada Rain. Setelah semua orang merasa cukup, Rai berbicara dengan suara serak, sesuatu sedang terjadi, bukan? Rain mengangkat sebelah alisnya. Apa sebenarnya maksudmu? Pertanyaannya terlalu luas. Banyak hal yang terjadi, sebagian besar buruk atau sangat mengerikan. Pemuda itu melihat ke arah sebuah tenda tinggi yang hangus berdiri bersinar dalam cahaya yang kejam, itu adalah tenda komando Legiun ke-7. Dia berkata, tidak seorang pun melihat Putri Seisan di dinding hari ini. Dia tampaknya telah menghilang entah kemana, beberapa orang melihatnya pergi saat kami tidur. Mengingat posisinya, satu-satunya hal yang dapat memaksanya untuk pindah adalah perintah dari ratu. Jadi, saya yakin ada sesuatu yang terjadi. Tamar terdiam beberapa saat, lalu mengangkat bahu. Sekalipun ada sesuatu, itu bukan urusan kita. Rain mengangguk. Saya yakin kita akan belajar pada waktunya. Namun, saat itu juga dia melirik bayangannya sendiri. Tanpa disadari oleh siapapun, bayangan itu secara halus memberi isyarat padanya bahwa mereka akan berbicara nanti. Dia mendesah. Jadi, sesuatu sungguh sedang terjadi. Rai, orang itu. Dia benar-benar punya naluri seperti tikus. Dia merasakan bahaya lebih baik daripada kebanyakan peramal yang bekerja di pasukan Song. Tepat saat dia memikirkan itu, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. Matanya membelalak. Sesaat kemudian, Rain merasakan bayangan gelap bergerak ke arah mereka, dan merasakan detak jantungnya semakin tenang. Bayangan itu menimpa kelompok mereka yang menyedihkan, dan dia berbalik untuk melihat orang yang mendekati mereka. Lalu, dia berkedip. Oh, ada seorang pria jangkung berdiri di atas mereka, menatap ke bawah dengan ekspresi acuh tak acuh. Wajahnya yang tampan tampak seperti dipahat dari batu, dan matanya setenang danau. Tentu saja dia tahu siapa orang itu, dia adalah sang santa kesedihan. Ayah Tamar. Namun, Rain tidak tahu apa yang sedang dilakukannya di sini. Dia tidak pernah sekalipun menunjukkan inisiatif untuk mencari putrinya sejak dimulainya perang. Sampai hari ini,
Tamar tampak terkejut melihat ayahnya seperti halnya Rain. Ia berdiri tergesa-gesa dan menundukkan kepala untuk menyambutnya. Ayah. Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk untuk menerima sapaannya. Tamar, mari kita bicara. Dia mengamatinya dengan saksama. Kamu bisa berbicara di depan teman-temanku. Dia melirik mereka sebentar, lalu mendesah, baiklah. Itu yang terbaik, karena apa yang akan kuceritakan kepadamu juga menyangkut mereka. Sang Santo kesedihan berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke arah Tamar. Tinggalkan benteng penyeberangan besar. Aku akan mengatur pemindahan dengan Saint Seisan segera setelah dia kembali. Kelompokmu akan ditugaskan untuk menjaga, mengawal karavan pasokan dari wilayah Song. Tugas jaga. Itu berarti mereka harus kembali ke perkemahan utama pasukan Song, lalu turun dari Godgrave ke dataran Moon River, dan kembali dengan karavan perbekalan berikutnya. Mereka tidak perlu lagi ikut serta dalam pertahanan benteng. Ini berita bagus, namun, hal itu membuat Rain menggigil. Matanya terbelalak ketika dia menatap Sang Santo kesedihan, tertegun. Hanya ada satu alasan mengapa dia mengorbankan martabatnya untuk mengatur sesuatu seperti itu. Dia yakin bahwa Greater Crossing akan runtuh, dan ingin memastikan bahwa putrinya tidak ikut hancur karenanya. Mustahil. Rain tahu bahwa moral di pasukan Song sangat rendah. Para prajurit tidak lagi percaya pada kemenangan, atau lebih tepatnya, mereka tidak lagi peduli tentang hal itu. Tetapi jika Saint of Sorrow, salah satu pejuang terkuat di Song Domain, melakukan sesuatu seperti itu, itu berarti keputusasaan telah menginfeksi bahkan para orang suci saat ini. Keadaan jauh lebih buruk dari yang diantisipasi Rain. Bibir bawah Tamar bergetar. Meskipun demikian, dia mengendalikan emosinya dan berhasil menjaga ketenangannya. Suaranya tetap tenang, bagaimana denganmu? Sang Santa Duka menatapnya beberapa saat lamanya. Kemudian dia berkata dengan sederhana, saya akan tinggal. Dengan itu, dia mengangkat tangannya, terdiam sesaat, dan dengan ragu menepuk pundaknya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sang Santo kesedihan berbalik dan berjalan pergi, punggungnya yang lebar tampak sekuat tebing. Tamar dibiarkan berdiri, memperhatikannya pergi dengan ekspresi jauh. Rain ingin menghibur temannya, tetapi pada saat itu, bayangannya memberi isyarat padanya untuk bergerak. Sambil mendesah, Rain mengerutkan kening dan berdiri. Dia mengangkat kantin hijau. Aku akan pergi mencari air. Kalian istirahat saja. Dia meninggalkan kelompoknya dan menuju ke arah berlawanan dari tempat Sang Santo kesedihan pergi. Ketika tidak ada seorang pun di sekitarnya yang mendengarnya, dia berbisik, apa? Kakaknya dengan tenang, Seisan kembali ke benteng. Dia tidak sendirian. Dia mengawal seorang tahanan. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, coba lihat. Budak Bayangan bab 2182, Keramah Tamahan Kerajaan. Langkah berikutnya. Rantai itu berderak saat Cassie berjalan, berusaha mempertahankan harga dirinya meskipun dibelenggu. Untungnya, dia sudah terbiasa dengan rantai itu, karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Third Nigma dengan keadaan dirantai. Namun, kali ini berbeda. Segalanya berjalan kurang lebih seperti yang diharapkan ketika dia dan Haley muncul dari Hollows dan ditemukan oleh pasukan Song. Seorang peziarahlah yang pertama kali melihat mereka, tetapi begitu salah satu boneka ratu melihatnya, mereka semua tahu. Jadi, putri-putrinya tidak butuh waktu lama untuk tiba dari benteng Lesser Crossing, Lonesome Howl, Silent Stalker, dan Death Singer. Merekalah yang membuat Cassie menyerahkan dirinya. Terlepas dari beratnya situasi, mengamati ekspresi bingung mereka sungguh menyenangkan.
Haruskah saya lebih sering ditangkap? Casey berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang, menghibur dirinya dengan pikiran-pikiran seperti itu. Haley dan dia segera dipisahkan. Dia menceritakan apa yang telah terjadi, menyebutkan Jess dan rencananya untuk membunuhnya, memberikan penjelasan mengapa dia membelot yang dapat dibuktikan oleh Haley. Tidak ada sepatah kata pun kebohongan dalam apa yang diceritakan Casey kepada mereka. Tentu saja, dia menghilangkan alasan sebenarnya mengapa dia memutuskan untuk mencari perlindungan dalam pelukan klan Agung Song, sehingga seluruh kisah menjadi sebuah penipuan. Kebenaran terkadang memang lucu seperti itu. Tidak ada yang tahu apakah saudara perempuan Song mempercayainya. Setidaknya Haley disambut dengan cukup baik, itu melegakan. Tampaknya sang ratu masih memiliki rasa sayang pada mentor lamanya, Master Orum, cukup untuk menyelamatkan keponakannya, jika tidak ada yang lain. Namun kebaikan hati yang sama tidak berlaku bagi Casey. Klan Song bersikap hati-hati terhadapnya, jadi dia diperlakukan sebagai tahanan, bukan sebagai tamu. Setidaknya seorang tahanan penting. Itulah yang Casey duga. Ketika Seisan tiba-tiba datang dari Greater Crossing untuk membawanya pergi secara diam-diam, Casey pun tidak terkejut. Putri Song yang hilang tampak anggun dan anggun seperti sebelumnya, tetapi sejujurnya, dia telah kehilangan sebagian pesonanya. Tidak ada yang akan mengatakan penampilannya compang-camping. Namun tanda-tanda kelelahan dan kelelahan mental terlihat jelas. Yah, itu bisa dimengerti. Dia adalah komandan yang bertugas mempertahankan benteng penyeberangan besar, setelah melawan Nevis selama berminggu-minggu. Mengetahui siapa musuhnya, rasanya seperti keajaiban bahwa Seisan bahkan mampu berdiri tegak. Casey bisa mengerti, tetapi dia masih terkejut. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana Seisan berada di Forgotten Shore. Memang, saat itu, yang Casey tahu hanyalah suaranya yang halus dan serak. Dan aroma samar darah yang tampaknya mengikuti Seisan kemanapun dia pergi. Seisan tidak pernah kehilangan sedikit pun kehalusannya saat itu. Namun sekarang sudah berbeda. Kasihan. Suaranya masih sama. Bau darah jauh lebih kuat. Meski begitu, tidak ada seorang pun selain Casey yang bisa menciumnya. Sekarang setelah Seisan masuk, para penjaga yang berjaga di luar tidak dapat melihatnya lagi, dan karena itu, Casey juga tidak dapat melihatnya. Dia melepaskan tandanya dan mendesah, merasa seperti telah kembali ke masa lalu. Hanya suara dan aroma yang tersisa. Casey telah dikurung dalam sebuah tenda di tepi perkemahan Lesser Crossing, jauh dari mata-mata yang mengintip. Tenda itu kecil dan rapuh, hampir tidak meredupkan cahaya langit yang berawan. Gespernya juga telah ditutup rapat, sehingga panas di dalamnya hampir tak tertahankan. Tidak ada seorang pun yang membawakannya makanan atau air. Dia belum terlalu lapar, tetapi rasa hausnya sangat hebat. Apakah saya sudah disiksa? Casey membuka mulutnya dan berkata, atau lebih tepatnya, serak, saya menyapa Putri Seisan. Ada beberapa saat hening, lalu suara serak itu bertanya, apa yang sedang kau rencanakan sekarang? Casey lebih peka terhadap suara-suara daripada kebanyakan orang. Baginya, suara-suara itu seperti lukisan yang penuh dengan warna-warna cerah, yang menyembunyikan nuansa yang tak terhitung jumlahnya. Suara Seisan tenang, kuat, tetapi tidak kasar. Sebaliknya, suaranya lembut, halus, dan elegan. Namun di balik semua itu, yang tertutupi oleh warna-warna yang lebih indah, ada rona yang berbeda. Nada kelelahan yang samar, diwarnai dengan setitik kekecewaan dan kekhawatiran. Orang-orang biasa melihat para Sein sebagai dewa setengah dewa, tetapi para Sein juga manusia. Mereka tidak kebal terhadap kengerian yang mengejutkan di Godgrave.
Bahkan seseorang yang kebal terhadap goncangan dan trauma seperti Seisan, yang telah bertahan selama 1 dekade di Forgotten Shore, tidak dapat lolos dari ketakutan akan perang tanpa cedera. Cassie tersenyum tipis. Apakah kau akan percaya jika aku berkata bahwa aku berencana membunuh kedua penguasa itu dan menggantinya dengan seseorang yang lebih baik? Suaranya sendiri serak dan jelek karena kehausan dan penganiayaan. Namun, setiap kata dipilih dan diperhitungkan dengan cermat. Seisan benar saat berasumsi bahwa Cassie memiliki motif tersembunyi untuk memasuki kamp tentara Song, namun, rencananya tidak ada hubungannya dengan mengambil tindakan. Sebaliknya, semuanya tentang berbicara. Seisan terdiam beberapa saat, lalu terkekeh. Kau hampir tidak bisa bicara. Itu tidak akan berhasil. Penjaga, bawakan tamu terhormat kita beberapa minuman. Lalu, pakaiannya berdesir pelan saat dia berjalan menuju kursi lipat dan duduk. Seseorang yang lebih baik, katamu. Mengapa, aku tidak ragu bahwa kau percaya bahwa Changing Star adalah pilihan yang lebih baik. Aku tidak ragu bahwa dia juga memiliki ambisi yang luar biasa. Namun, aku juga tahu mengapa kalian berdua menundukkan kepala kepada Valor dan telah menunggu saat yang tepat, melayani mereka sebagai anjing yang setia selama bertahun-tahun. Dia tampak mencondongkan tubuhnya ke depan sedikit. Karena tidak peduli bagaimana kau mencari dan seberapa banyak persiapan yang kau lakukan, kau tidak menemukan cara untuk mengalahkan satu penguasa, apalagi dua. Sesuatu seperti itu di luar kemungkinan, jadi berhentilah bermain-main. Apa yang sebenarnya kau cari? Cassie mencoba tertawa, tetapi tenggorokannya begitu kering, sehingga ia malah kejang-kejang dan batuk-batuk. Baiklah. Kau melihatku dengan jelas. Seisan menunggu sebentar, lalu bertanya dengan tidak percaya. Hanya itu? Kau tidak akan mengatakan apapun lagi? Cassie mempertimbangkan jawabannya dengan saksama. Saat dia melakukannya, terdengar suara pintu tenda terbuka, dan mulutnya berair karena mencium aroma makanan. Seisan mengusir penjaga itu. Silakan, biar kami bisa bicara dengan nyaman. Oh, saya harap Anda akan puas dengan makanan sederhana ini, Lady Cassia. Ini hanya ransum militer dasar dan sedikit anggur, situasi pasokan sedang sulit bagi kami, akhir-akhir ini. Terima kasih kepada Anda dan sein pedang bayaran Anda. Cassie tersenyum tipis. Melihat dia tidak bergerak, Seisan bertanya, apakah Anda butuh bantuan? Cassie mengerutkan bibirnya, lalu menggelengkan kepalanya. Saya bisa melakukannya sendiri. Mengaktifkan kemampuan kebangkitannya, dia berjalan ke meja dan mengambil sebotol anggur. Anggur itu diencerkan, tentu saja, berfungsi sebagai sesuatu untuk memuaskan dahaga seseorang daripada untuk meringankan suasana hati seseorang. Berhati-hati agar tidak menjatuhkan apapun dengan rantainya, Cassie menuangkan sebagian untuk dirinya sendiri dan mendekatkan piala ke bibirnya. Bau samar darah yang keluar dari Seisan nyaris tak tercium dari jarak sedekat itu, tetapi dia terlalu haus untuk memedulikan hal-hal seperti itu. Cassie minum dalam-dalam, merasakan cairan dingin dan harum itu menenangkan tenggorokannya. Sambil menurunkan piala, dia bergoyang sedikit dan berbalik menghadap Seisan. Kau menaruh sesuatu ke dalam anggur itu, bukan? Seisan terkekeh. Ya, Cassie mengembuskan napas perlahan. Dia juga sudah menduga sesuatu seperti itu. Budak Bayangan bab 2183, Tetes Racun. Cassie tidak tahu apa yang dicampur Seisan ke dalam anggur itu, tetapi efeknya sungguh jahat. Ia merasa linglung, seolah-olah kepalanya berputar, padahal tidak. Tubuhnya terasa sangat sensitif, tetapi pada saat yang sama lamban dan sulit dikendalikan. Ia nyaris tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang saat melangkah.
Rasanya hampir seperti dia mabuk. Sebenarnya, Casey tidak akan tahu, karena dia belum pernah mabuk sebelumnya. Dia belum pernah mencicipi alkohol sebelum menjadi seorang Awaken, dan kemudian, tubuhnya terlalu kuat untuk mabuk dengan mudah. Ingatan orang-orang yang berada di bawah pengaruh zat-zat biasanya campur aduk dan membingungkan, sementara kemampuan Ascended-nya hanya memberinya akses ke indera tanda, bukan pikiran mereka. Jadi, dia hanya bisa membayangkan. Jika seperti itu rasanya mabuk, dia tidak menginginkannya. Sungguh keji. Yang jauh lebih buruk daripada kondisinya yang linglung adalah kenyataan bahwa jiwanya juga berada dalam kondisi yang sama. Itulah sebabnya obat aneh yang Seisan buat untuknya begitu mengejutkan dan menyeramkan. Casey hampir tidak bisa mengendalikan aspeknya. Bahkan, dia tidak yakin apakah dia bisa mengendalikannya sama sekali. Mencoba mengaktifkan kemampuan aspeknya membuatnya pusing, dan masukan yang diterimanya dari kemampuan itu terfragmentasi, dan yang terburuk tidak dapat diandalkan. Dia pun tidak dapat memahami hakikat, yang sekarang mengalir bebas dan menolak mengikuti keinginannya. Dia bahkan tidak bisa menarik tali pengikatnya dan kembali ke dunia nyata. Tali pengikat itu masih ada di sana, di suatu tempat di jiwanya, mungkin. Namun, dia tidak bisa merasakannya. Betapa berbahayanya. Klan Kerajaan Sword Domain memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu sihir rahasia dan memiliki banyak pengrajin yang cakap. Jadi, tidak mengherankan jika mereka dapat menciptakan pengekangan yang mampu memenjarakan para Awaken, Ascended. Dan bahkan Sein, seperti kandang di kuil malam tempat dia hampir mati dalam kesendirian, atau sel tempat Master Orum ditahan, diinterogasi, dan akhirnya dibunuh. Klan Song tentu saja tidak mengabaikan ilmu sihir rahasia, tetapi pencapaian mereka jauh lebih sederhana. Qi Song belum menjadi terkenal sampai keluarga-keluarga besar pertama yang bangkit sudah mapan, jadi fondasi klannya dangkal jika dibandingkan. Meski begitu, tampaknya Song memiliki cara sendiri untuk memecahkan masalah. Casey tidak tahu racun mistis macam apa yang telah ditelannya, tetapi efeknya sama sekali tidak kalah dengan sangkar yang dibuat oleh para ahli rune klan Valor. Bahkan, dalam beberapa aspek, racun itu bahkan lebih unggul. Pertama-tama, dia bisa dipindahkan dengan bebas. Seisan memberinya cukup waktu untuk menghabiskan makanannya, lalu segera membawanya pergi dari Laser Crossing. Ia juga menutupi kepala Casey dengan tas, dengan sangat tidak sopan. Jelas, tas itu tidak dimaksudkan untuk menghalangi penglihatannya. Casey buta, dan sekarang karena dia tidak dapat menggunakan aspeknya, dia hampir tidak berdaya seperti orang buta pada umumnya. Tas itu dimaksudkan untuk mencegah orang lain melihatnya. Bagaimanapun, Casey seharusnya sudah mati. Klan Song mungkin waspada terhadap rencananya, tetapi mereka melihat keuntungan dengan mempertahankan bagian dari tipu dayanya, setidaknya. Tas itu adalah alat sederhana, tetapi cukup untuk menyembunyikan identitasnya. Meski begitu, tas itu tidak berbau harum dan dengan cepat berubah menjadi oven di bawah cahaya terang Godgrave, membuatnya sulit bernapas. Casey menahan ketidaknyamanan itu dalam diam. Dilihat dari aroma, suara, dan kehadirannya yang samar. Seisan telah tiba di punggung seekor makhluk mimpi buruk yang terpesona oleh Beastmaster. Sekarang, mereka berdua berdiri di atas karapasnya saat makhluk itu berlari melintasi dataran tulang. Mereka mungkin sedang menuju ke benteng penyeberangan besar, tempat Casey akan bertemu dengan Ratu. Western Sleep, tempat Laser Crossing berada, tidak terlalu jauh dari Greater Crossing. Akan tetapi, ada perbedaan ketinggian yang besar di antara keduanya, serta jurang yang lebar. Jadi, untuk naik ke dataran tulang selangkah,
seseorang harus melakukan perjalanan ke barat, menggunakan serangkaian lift yang dibangun oleh klan Song, lalu kembali ke timur. Makhluk mimpi buruk itu cepat, tetapi mereka masih butuh waktu lama untuk mencapai tujuannya. Atau begitulah yang dipikirkan Casey sebelum makhluk itu melompat, dan tiba-tiba dia diliputi perasaan tidak berbobot. Kemudian, cangkangnya bergerak di bawahnya, dan dia mendengar suara gemerisik keras, seolah-olah seekor capung sedang mengepakkan sayapnya. Kami terbang. Jadi, begitulah cara Seisan tiba secepat itu. Casey tidak punya banyak waktu seperti yang ia harapkan. Setelah terdiam beberapa saat, dia berbicara, berapa banyak dayangmu yang tewas dalam perang ini? Seisan tampak menoleh, mengamatinya. Akhirnya, dia menjawab dengan netral, 2. Ada jeda sebentar, lalu dia menambahkan dengan sedikit nada enggan dalam suaranya, akan menjadi 3, jika bukan karena Nevis. Casey tersenyum pahit. Saya kehilangan 7 penjaga api saya. Dia bertanya-tanya bagaimana suaranya sendiri terdengar, teredam oleh tas tebal itu. Untunglah tidak ada satupun saudara perempuanmu yang meninggal. Kau beruntung. Seisan terdiam beberapa saat. Anda salah. Casey mengangkat alisnya, lalu teringat bahwa Seisan tidak bisa melihat wajahnya. Apakah itu yang dirasakan orang saat berbicara padanya? Apa maksudmu? Akhirnya, suara Seisan menunjukkan perasaan getir, diwarnai oleh palet emosi yang jauh lebih gelap daripada kemegahan warna-warna biasanya. Saya punya lebih banyak saudara perempuan daripada yang orang-orang ingat. Tak satu pun dari 7 orang di antara kami yang telah mencapai transcendence meninggal. Namun, itu tidak berarti kami tidak kehilangan seorang pun. Casey terdiam beberapa saat, berpura-pura terkejut mendengar berita itu. Tentu saja, dia tahu berapa banyak anak angkat Kisong. Apa pangkat mereka, dan siapa di antara mereka yang tewas dalam perang. Seisan tampaknya berpikir bahwa tujuan Casey adalah untuk mendapatkan audiensi dengan ratu. Entah apa alasannya, mungkin untuk membuat kesepakatan, atau bahkan mencoba sesuatu yang berani dan tidak bijaksana. Tapi dia salah. Casey memang ingin berbicara dengan ratu, tetapi target sebenarnya sudah dalam genggamannya. Itu adalah Seisan sendiri. Seisan telah menaruh sesuatu di minumannya, dan Casey membalasnya. Setiap kata-kata yang dipilihnya dengan cermat adalah setetes racun. Ia hanya harus melakukannya secara halus, sehingga sasarannya tidak menyadari hal itu. Dan sehingga saat racunnya mulai bekerja, sudah terlambat untuk memberikan penawarnya. Tujuan Casey di perkemahan tentara Song adalah untuk mengubah putri-putri Kisong agar melawan ibu mereka, dan mengeluarkan mereka dari domainnya ketika tiba saatnya untuk memilih pihak. Budak Bayangan Bab 2184, sisi lain. Setelah beberapa saat, makhluk mimpi buruk itu mendarat. Casey dalam kondisi yang sangat buruk sehingga dia hampir terguling dari cangkangnya. Untungnya, Seisan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Saat mereka turun dari punggung binatang buas itu, Casey bisa merasakan permukaan tulang purba yang kokoh di bawah kakinya sekali lagi. Tulangnya sama, dan panasnya sama, tetapi anginnya berbeda. Itu karena mereka tidak lagi berada di rip pertama, dan dengan demikian tidak lagi terlindungi dari angin yang bertiup menuruni lereng pegunungan Hollow. Mereka telah tiba di dataran tulang selangka. Benteng penyeberangan besar, dan Ratu Cacing, pasti sudah dekat sekarang. Yang berarti ini bisa jadi kesempatan terakhir Casey untuk berbicara dengan Seisan. Namun, dia tetap diam, tahu bahwa bersikap terlalu terbuka hanya akan merugikan. Benih yang ingin dia tanam sudah ditanam, tanahnya sudah disuburkan oleh perang yang tidak masuk akal.
Yang harus dilakukannya sekarang adalah menunggu datangnya hujan dan menyaksikan benih yang ditaburnya tumbuh subur. Semoga. Alasan lain mengapa Casey tetap diam adalah karena, tak lama kemudian, mereka dikelilingi oleh suara langkah kaki. Ia menggigil, tiba-tiba diliputi oleh perasaan ganjil yang aneh. Karena langkah kaki itu terdengar seperti langkah manusia, namun, tidak ada suara halus lain yang selalu dibuat manusia untuk mengiringinya. Tak ada napas, tak ada detak jantung, tak ada gemerisik pakaian atau gesekan baju zirah dari gerakan-gerakan kecil yang biasa dilakukan orang. Peziarah. Puluhan peziarah berkumpul di sekitar mereka, bertindak sebagai pengawal diam-diam. Dikelilingi oleh orang mati dari semua sisi, Casey dituntun melintasi dataran tulang oleh Seisan. Langkah berikutnya, rantainya berderak pelan. Tak lama kemudian, lautan suara dan bau yang nyaris tak tertahankan menyapu dirinya, dan Casey menyadari bahwa mereka telah mendekati benteng penyeberangan besar. Saya melakukan perjalanan yang begitu jauh, hanya untuk berakhir begitu dekat dengan tempat saya memulai. Di balik benteng yang dibangun dari tulang-tulang iblis agung itu terbentang jurang. Dan di balik jurang itu, di seberang hamparan tulang yang babak belur, terbentang kamp pengepungan pasukan pedang. Pulau Gading berada tepat di atasnya, hanyut di antara mayat dewa yang telah mati dan langit yang membinasakan. Nevis begitu dekat, tetapi juga begitu jauhnya. Jarak kecil ini, dua kamp tentara, tembok benteng, dan jurang gelap, mungkin merupakan bagian tanah tersulit untuk dilintasi sepanjang sejarah manusia. Casey mendesah saat mereka memasuki halaman benteng yang luas. Kedengarannya dan baunya hampir persis seperti kamp pengepungan pasukan pedang, kecuali fakta bahwa ada bau mengerikan dari makhluk mimpi buruk yang ditambahkan ke dalam campuran ini juga. Hampir seolah-olah orang-orang di sisi berlawanan dari jurang itu persis sama, dan tidak memiliki alasan nyata untuk dibagi menjadi dua pasukan yang bertikai. Saat Casey berjalan melewati perkemahan tentara Song, dikelilingi oleh para peziarah, prosesi aneh itu pasti menarik perhatian. Namun, tidak seorang pun dapat melihatnya dengan jelas di balik penghalang mayat berjalan. Tetap, salah satu inkarnasi Sunni ada di suatu tempat di sini. Dia pasti sedang mengawasi, tidak diragukan lagi. Dia berharap dia tidak melakukan sesuatu yang tergesa-gesa. Casey menggerakkan tangannya sedikit, menyebabkan rantai bergetar. Jari-jarinya bergerak, tetapi tidak seorang pun yang melihatnya akan mampu membaca sinyal yang diberikannya. Karena dia tidak menggunakan jarinya untuk menyampaikan pesan. Sebaliknya, bayangan merekalah yang membentuk tanda sederhana. Saya baik-baik saja. Dia berharap dia merasakannya. Sekarang semuanya dipertaruhkan, masing-masing dari mereka punya perannya sendiri. Casey sudah melakukan semua yang bisa dilakukannya, kecuali tugas terakhir ini. Itulah yang harus ia fokuskan, percaya pada Nevis dan Sunni untuk menyelesaikan tugasnya. Tak ada lagi yang penting. Apakah aku akan menemui ratu sekarang? Seisan menjawab dengan datar, ya. Casey menarik napas dalam-dalam, bertanya-tanya seperti apa Kisong. Apakah dia masih seperti gadis kecil yang pernah dilihatnya dalam ingatan Orum? Wanita muda yang ditinggalkan sendirian di dunia yang kejam. Yang ingin membalas dendam terhadap mereka yang telah mengkhianati ibunya dan mencuri warisannya. Pemimpin yang percaya diri yang memimpin rakyatnya menuju kemakmuran meskipun menghadapi kesulitan besar. Atau apakah semua jejak Kisong yang diketahui Master Orum terhapus oleh waktu? Hanya wajah dingin dan kejam dari sang ratu gagak yang tertinggal? Casey ragu-ragu. Ada saran? Pertanyaan itu terdengar lucu, tetapi kepada siapa lagi dia bisa bertanya kalau bukan Seisan? Kisong adalah ibunya. Anehnya,
Seisan menunda jawabannya. Mengapa kamu bertanya padaku? Cassie tersenyum diam-diam, senang. Bagaimanapun juga, kau adalah salah satu putrinya. Apakah ada orang lain yang lebih memahaminya? Seisan mencibir. Mengapa saya harus membantu musuh klan Song memahaminya? Cassie mendesah putus asa. Musuh? Ya ampun, tadi kau memanggilku tamu terhormat. Namun, dia tidak benar-benar kecewa. Responsnya tidak terlalu penting. Pertanyaannya sendiri lebih penting. Namun, tanpa diduga, Seisan memberinya jawaban. Aku tidak akan berpura-pura mengerti ibuku. Tapi, kurasa dia kesepian. Pasti begitu, karena tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bukan pembantu atau tanggung jawabnya. Dalam hal itu, musuh jauh lebih berharga. Dia berhenti sejenak. Lalu menambahkan, salah gunakan informasi ini, dan aku akan membunuhmu. Cassie tersenyum muram, sambil menahan desahan. Seisan pasti berharap bahwa Cassie tengah berupaya membuat kesepakatan dengan ibunya, dan, oleh karena itu, Nevis pun berupaya. Tapi dia salah. Nevis hanya bermaksud membunuh ibunya, sementara pada saat yang sama berharap untuk tidak membunuh Seisan dan saudara-saudari perempuannya setelah kejadian itu. Sang ratu harus dihadapi, tetapi membunuh 7 putri dan menghancurkan klan Song akan menjadi kerugian besar. Membiarkan mereka berjuang demi kemanusiaan di masa depan adalah kemewahan yang tak ternilai. Semuanya tergantung pada apakah Seisan dan saudara perempuannya bisa diajak bicara setelah ibu mereka terjatuh. Benar-benar kacau. Cassie tidak tahu di mana mereka tiba, tetapi bisa merasakan bayangan dingin menimpanya. Lalu, terdengar suara gerbang berat terbuka, dan dia dibawa menjauh dari panas yang tak tertahankan ke dalam ruangan dingin nan membekukan. Audiensinya dengan ratu akan segera dimulai. Budak Bayangan bab 2185, lagu Ravensong. Seisan menuntun Cassie ke dalam struktur dingin itu. Semakin dalam mereka masuk dan semakin banyak gerbang yang mereka lewati, semakin dingin jadinya, sampai Cassie tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Akhirnya, keheningan total menyelimuti mereka. Di mana dia? Meskipun Cassie dalam kondisi aneh dan tidak dapat benar-benar mengendalikan aspeknya. Kemampuan dormannya masih berfungsi, meskipun jauh lebih sulit untuk memahami apa yang dikatakannya daripada biasanya. Jadi, dia penasaran untuk melihat apa yang akan dikatakan Rune kepadanya tentang sang ratu. Kemungkinan besar mereka tidak akan banyak bicara padanya, karena seseorang sekuat Kisong pasti akan melindungi dirinya dari para peramal yang ingin tahu. Namun, dia berharap bisa belajar sesuatu. Seisan meletakkan tangannya di bahu Cassie, memaksanya berhenti, lalu menekannya dengan lembut. Cassie tidak punya pilihan selain berlutut. Tas yang ada di kepalanya pun dilepas. Dia tidak bisa mendengar apapun, dia tidak bisa mencium apapun. Kemampuan dormannya seolah mengisyaratkan bahwa tidak ada seorang pun di depannya. Namun, dia merasakannya. Kehadiran yang dalam dan mendalam yang tampaknya menenggelamkan seluruh dunia. Seolah-olah ada binatang buas yang sangat besar, kuno, dan menakutkan yang bersembunyi dalam kegelapan tepat di depannya. Berjuang melawan pikirannya yang linglung, Cassie meraih tanda yang ditinggalkannya pada Seisan dan mengaktifkannya. Mungkin karena mereka begitu dekat, atau mungkin murni karena keberuntungan, dia benar-benar berhasil mempertahankan pegangan yang lemah pada kemampuan kenaikannya kali ini. Dan menggigil. Melihat melalui mata Seisan, dia akhirnya bisa melihat di mana mereka berada. Sebuah ruangan batu besar mengelilingi mereka, penuh dengan bayangan. Cahaya dingin mengalir dari atas, menerangi singgasana batu yang sepi. Seorang wanita cantik jelita duduk di singgasana,
gaun merahnya berkibar di tangga seperti sungai darah. Kulitnya pucat seperti mayat, dan rambutnya seperti aliran kegelapan yang berkilau dan tak tertembus. Senyum tipis tersungging di bibirnya yang menggoda, dan matanya adalah mempesona. Tetapi pada saat yang sama menakutkan dan mengganggu. Ada sedikit kekosongan dan jarak di sekitar mereka, seperti seseorang yang sudah lama meninggal. Dialah sumber kehadiran liar, luar biasa, dan buas yang dirasakan Casey. Jika kehadiran Anvil terasa berat dan menindas, maka kehadiran Kisong terasa halus dan lebih menakutkan karenanya. Casey merasakan ketakutan mencengkeram hatinya dengan cakar dingin. Itu adalah ketakutan kuno dan mendasar yang dirasakan semua makhluk hidup saat menghadapi predator yang lebih unggul. Dua pemuda, seorang laki-laki dan seorang perempuan, berdiri di kedua sisi singgasana, menatap ke kejauhan dengan mata kosong. Butuh beberapa saat bagi Casey untuk menyadari bahwa mereka berdua tidak hidup. Tidak, tak satu pun dari ketiganya. Karena wanita menawan yang duduk di singgasana itu, tanpa diragukan lagi, juga sudah meninggal. Casey menyingkirkan keterkejutannya, menggigil dan membungkuk dalam-dalam. "Salam, Yang Mulia." Wanita yang sudah meninggal itu menoleh sedikit dan menatapnya, membuat seluruh tubuh Casey gemetar tak terkendali. Kisong tidak berbicara. Sebaliknya, bocah lelaki yang sudah meninggal yang berdiri di sebelah kirinya membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang jelas, lagu orang-orang yang gugur. Hampir pada saat yang sama, gadis yang sudah meninggal itu pun berbicara, "Aku penasaran ingin bertemu denganmu." Casey berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar kencang dan menegakkan punggungnya, menghadap wanita yang sudah meninggal di atas tahta. Tidak ada apa-apa. Kemampuan dormannya tidak memperlihatkan apapun padanya, seolah-olah tidak ada seorang pun di depannya sama sekali. Hampir seperti ekspresinya berubah. "Kamu adalah boneka." Sang ratu bersandar di singgasana, sementara gadis yang sudah meninggal itu tertawa merdu. Casey nyaris tak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang. Pikirannya menjadi kacau. Kisong, tubuh aslinya, hanyalah boneka, seperti kedua pemuda dan peziarah lainnya. Dia hanyalah mayat yang digerakkan oleh kekuatan aspeknya. Lalu, di manakah wadahnya yang sebenarnya? Casey mengerutkan bibirnya. "Saya tidak yakin apakah kita benar-benar pernah bertemu, Yang Mulia. Jika saya boleh bertanya, di manakah Anda yang sebenarnya?" Kisong menatapnya sambil tersenyum. Anak laki-laki itu menjawab, "Dimanapun." Casey menggigil. Dimanapun. Secara naluriah, ia mengerti apa yang dimaksud sang ratu. Bukannya boneka-bonekanya yang mati dapat menjadi wadah bagi jiwanya. Tetapi mereka semua adalah wadah, dan ia ada di mana-mana, di mana ribuan peziarahnya berada, selalu, semuanya sekaligus. Yang berarti bahwa untuk membunuh Ratu Gagak, seseorang harus membasmi semua bonekanya yang tak terhitung jumlahnya, dimanapun mereka berada. Bagaimana Nevis dan Sunny bisa melakukan itu? Casey terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia mengembuskan napas perlahan. Di seluruh Godgrave, boneka-bonekamu bersama para prajurit Song Army. Mereka adalah yang pertama menyerang, dan yang pertama dibantai. Itu artinya, Yang Mulia, Anda telah bertempur dalam 1000 pertempuran dan terbunuh 10.000 kali. Kisong, boneka yang dibuat dari tubuh aslinya, memiringkan kepalanya. 1.000.000 pertempuran. 10 juta kematian. Setiap kali ia ingin berbicara, salah satu dari dua pemuda yang sudah meninggal itu akan melakukannya sebagai gantinya. Dua suara yang jelas akan terdengar selaras pada saat-saat tertentu, lalu terpisah lagi, membuatnya tampak seperti banyak orang yang sedang berbicara. Casey mengumpulkan keberaniannya.
Dia ragu-ragu beberapa saat, lalu berkata, "Saya bersama Master Orum saat dia meninggal." Saya melihat sekilas kenangannya. Kisong menundukkan kepalanya, ekspresinya memperlihatkan sedikit kesedihan untuk sesaat. "Paman Ori," desahan halus keluar dari bibirnya yang mempesona. Tetapi sedikit emosi itu hilang dalam sekejap, digantikan oleh ketenangan yang tidak manusiawi. "Bagaimana dengan itu?" Casey menarik napas dalam-dalam. "Dia gurumu, bukan?" Dia pernah bertanya kepada para siswa akademi tentang hakikat pertarungan. "Jawabanmu adalah kegagalan. Kau bilang jika seseorang dipaksa bertarung, mereka sudah gagal." Kisong menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Jadi bagaimana kalau aku melakukannya?" Casey tersenyum muram. "Lalu mengapa harus ada perang? Bukankah ini kegagalan terbesar yang bisa dibayangkan?" Sang ratu terdiam beberapa saat. Lalu kedua pemuda yang telah meninggal itu tertawa terbahak-bahak, suara mereka yang jernih menyatu dengan sempurna. Ketika tawa mereka mereda, gadis yang sudah meninggal itu berbicara, "Tentu saja. Kupikir itu sudah jelas." Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.